Ahí sana kita. Apa jadi angin? Nanti angin. Yang pertama Insinyur Pandiani AS. Beliau pertama untuk beliau ya. Jadi ini begini Bu Pandiani, yang pertama, saya yakin dari sekian ini ada juga yang berpikiran untuk menjadi caleg. Sehingga perlu informasi dari kita, kira-kira apa yang memotivasi mengapa mencaleg dan mengapa memilih Partai Demokrat, ya toh? Dan apa yang kita anggap sebagai tantangan baru saat ini dibanding tahun-tahun sebelum waktu pertama kali mencaleg. Itu menurut Dik? Iya, silakan. Ya, Kakanda karena lebih senior dari saya. Terima kasih. Aplaus dulu untuk semua audiens. Iya. Saya kira saya pertama mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan hari ini, diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di tempat yang luar biasa ini. TBK Kopi Zone ini saya punya memori yang luar biasa indahnya. Iya. Tapi masih Kopi Zone yang dulu. Waktu saya mau maju sebagai salah satu presidium kami Sulawesi Selatan, disinilah dibicarakan, disinilah kami menggodok, dan alhamdulillah saya bisa terpilih menjadi presidium kami Sulawesi Selatan dengan nomor urut 3, maksudnya perolehan ketiga suaranya. Yeah. Dan dibantu tentunya oleh senior-senior semua yang pada saat itu kami berada di tempat ini. Tempat ini sangat familiar buat saya. Terima kasih Kakanda, saya sudah diberi kesempatan hadir di tempat ini. Saya kira ini adalah kebanggaan buat saya bisa berbagi dengan teman-teman sesuai dengan temanya kali ini, tentunya soal caleg. Tahun ini tahun politik, sehingga mau incumbent maupun pendatang baru semua lagi sibuk mempersiapkan dirinya maju caleg. Tadi saya sudah di jalan mau menuju Polrestabes. Ambil rekomendasi karena panjang nih urusannya di SKCK. Harus ke Polda kalau DPRD provinsi, mulai dari RW, kantor lurah, sekta, Polrestabes sampai ke Polda. Dan itu harus dilalui. Tiba-tiba dapat telepon, terima kasih Kak, saya ditelepon. Iya, penghargaan yang begitu besar, khususnya dari saya dan Partai Demokrat pada umumnya. Tapi alhamdulillah saya sudah diberi kesempatan oleh masyarakat Luwu. Saya dari dapil 11 kursi, ya dapil 11 Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo. Ada 11 kursi. Alhamdulillah saya sudah periode kedua hari ini. Jadi nanti ini insya Allah mau menuju periode ketiga. Paling cantik Kak lagi karena sendiri Kak perempuan terpilih di dapil 11. Iya. Alhamdulillah mungkin karena saya suka senyum, ibu-ibu banyak yang memilih saya. Walaupun saya tidak bilang, ayo perempuan pilih perempuan. Saya tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi saya kira untuk pencalekan ke depan ini saya harus lebih siap. Saya harus lebih siap karena pasti pesaingnya lebih siap juga. Intinya Kak, tabek semua yang mau caleg yakin dulu duduk baru caleg. Iya. Gimana caranya itu? Artinya jadi di caleg kalau setengah-setengah aja. Iya. Jadi kalau saya alhamdulillah 2 kali caleg provinsi, saya tidak pernah gagal, tapi saya pernah gagal di awal. Caleg Kabupaten Luwu waktu itu, tapi saya masih warna kuning waktu itu. Saya peraih suara terbanyak, tapi karena nomor urut saya tidak bisa duduk. Ya waktu itu peraih suara terbanyak dari seluruh caleg yang ada di dapil Luwu 1 waktu itu. Semua caleg, bukan cuma di Golkar, semua caleg, semua partai. 2.600 suara saya, tapi karena saya cuma nomor urut 3, 2 kursi tidak dapat partai sehingga saya tidak bisa duduk. Tapi saya tidak pernah patah semangat, alhamdulillah. Saya caleg tahun periode berikutnya alhamdulillah bisa terpilih. Pengalamannya saya kira kalau teman-teman pasti bertanya, kira-kira apa sih kiatnya? Saya kira kalau pertama kali, saya kira ini yang paling berat. Ini karena debut berat sekali kalau yang pertama, karena butuh sosialisasi nama, butuh sosialisasi partai. Tapi kalau yakin kalau sudah mencari partai itu
bagi saya cuma alat. Tidak perlu kita terlalu banyak kita mempromosi partai pada saat turun ke masyarakat. Diri tak yang dibawa. Ya saya perempuan bisa sampai ke dapur jadi lebih enak. Ya orang bikin kapurun karena makanan favoritnya orang dulu kapurun, saya juga pergi bikin kapurun sama-sama. Ya tapi tentunya dengan kan itu soal diri ya. Iya, membawa diri. Iya. Dirinya diperkenalkan. Iya, diri kita diperkenalkan. Namun memang sebelum saya terjun ke dunia politik, saya aktif di dunia organisasi, khususnya kalau di LU itu ada namanya organisasi kedaerahan mahasiswa IPMIL, Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia LU. Sehingga saya banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat yang ada di LU. Saya waktu itu pernah menjadi ketua komisariat, pernah menjadi pengurus harian di level pusat, sehingga saya banyak sekali melakukan interaksi dengan masyarakat. Setiap pulang kampung, orang tua di kampung, kami sekolahnya di Makassar, setiap pulang kampung dimanfaatkan dengan baik dengan kegiatan-kegiatan sosial. Iya. Tapi yang paling penting ya tentunya organisasi yang menumpak kita sehingga saya bisa seperti ini. Saya kira itu mungkin yang saya sebagai pembuka. Iya betul, saya membuka. Jadi kalau ingat IPIL, saya langsung ingat berapa teman saya. Ada Sula Rahman. Mana duluan kita? Ya. Lebih senior saya. Oh, kita. Ya senior 3 tahun. Oke, berarti kita 90 ya. Saya 91. 91. Ya, Oke. saya Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Kimia 91. Oke. Ya. S1-nya, S2-nya di UMI juga, manajemen ekonomi manajemen. Iya. Insinyur itu dari UMI ya. Insinyurnya dari UMI melalui profesi insinyur. Iya. Saya tidak akan berhenti bertanya sebelum Ibu menjelaskan AS itu apa di belakang Kak? Nama Kak? Amran Sulaiman. Hah? Jangan dibawa ke sana lah. Insinyur Iya, Cik. Fadriati. AS STMM. Iya, AS itu apa? AS tadi sudah dijawab Amran Sulaiman. Serius? Tidak. Iya. AS itu singkatan. Itu Asmara Sari. Asmara Sari. Iya, nama bapak saya, tapi itu tidak pernah dipanjangkan di mana-mana. Nama bapak saya yang begitu luar biasa buat saya. Iya. Asmaun, nama mama saya Ratnasari, sehingga kami singkatlah itu menjadi Asmara, Asmaun Ratna. Ya, ditambah Sarinya di belakang nama mama. Terakhir Iya. waktu itu ya mau keren-keren saja karena kita ya itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu Insinyur Fadriati AS, anggota DPRD Sulsel dari Partai Demokrat yang sudah bercerita. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira menarik ya apa yang sudah disampaikan tadi. Saya beberapa poin sudah istilahnya itu sudah digaris terbalik, dan saya kira Kakak Fadriati, kemudian Kak Anwar dan Kak Pur sudah tangkap juga. Tadi kalau yang saya ingat bagaimana misalnya Kak Marwan bicara tentang konsistensi kita bicara pemihakan ya atau kebenaran begitu yang tidak berubah ketika kita sudah duduk begitu, dan ini kan biasanya juga meragukan kalau tiba-tiba intelek kelihatan tapi ketika sudah praktiknya malah menjadi kelihatan membleng gitu ya. Oke, itu saya kira poin tadi yang disampaikan Kak Marwan. Lalu Om Asis mengenai peran para oligark yang memang sudah menjadi bagian real dalam hal mendorong calon atau memperjuangkan calonnya, dan itu bermodal besar. Ya, saya kira ini juga perlu menjadi atensi bersama. Kakak Caca tentang bagaimana upaya-upaya korektif itu harusnya dilakukan untuk memperbaiki sistem, juga memperbaiki sistem artinya memperbaiki calonnya. Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan tanggapan dari ketiga panelis kita mengenai poin-poin yang ditanyakan tadi. Saya minta pertama Kakak Fadriati untuk merespons. Tadi ada dari Kak Marwan bersama yang silakan. Iya, makasih Kak. Saya berterima kasih sekali bisa diapresiasi oleh audiens hari ini. Itu artinya diskusi kita berjalan dengan baik karena kita butuh masukan dari audiens sehingga kami juga bisa melakukan koreksi diri. Pertama dari Om Marwan, ya ini om saya. Ya, ini saya kira sah-sah saja semua masyarakat menilai semua karena sebenarnya pertanyaan Om Marwan ini belum kepada Kak Pur karena belum terpilih. Kalau saya sudah terpilih 2 kali sehingga pertanyaannya sebenarnya kepada saya. Saya kira pendapat
masyarakat itu sah-sah saja karena memang banyak yang seperti itu. Nah itulah juga tujuannya masyarakat sebagai pemilih, pandai-pandai memilih orang yang akan dipilih berikutnya. Gitu. Ya, ini buat maaf nih Kak Pur. Ya, buat saya yang sudah incumbent. Karena memang di masyarakat juga seringkali kita dengar, itu Pina datang kalau dekat lagi macalik. Kalau sudah terpilih, tertutup mie kacanya, mobilnya. Dulu waktu macalik datangi semua, saya kemana tante, saya adik, keluarga tak saya, tak saya, keluarganya semua. Tapi di saat sudah duduk, tidak lagi datang. Tapi mohon maaf, itu pada kategori pemilih yang karena memilih karena ada uangnya. Tidak semua orang terpilih karena uang. Contohnya saya, mohon maaf, saya tidak pernah, ya pasti mustahil kalau tidak ada isinya. Tapi pasti itu uang bukan segalanya. Iya. Saya pertama kali maju caleg provinsi, uang saya di bank hanya 5 juta. Tapi ternyata setelah selesai, mohon maaf, saya hitung-hitung pengeluaran saya 750 juta. Bisa terpilih. Jadi Kak Omarwan salah kita tadi. Saya dulu duduk waktu DPR Kabupaten itu masih sistem terbuka, suara nomor urut. Saya suara terbanyak tapi tidak duduk karena saya urutan 3, 2 jina dapat partai waktu itu. Jadi salah. Maju di provinsi 2004 ya, 2014 saya maju di provinsi itu sebenarnya saya agak dipaksa-paksa sedikit. Saya bilang ampun mak caleg Pak. Sudah 2 kali Kak Macalek selalu suara terbanyak saya tidak duduk. Apalagi kalau kabupaten sangat tinggi gesekannya dengan keluarga kalau kabupaten. Bayangkan Ki, saya bersepupu 2 kali, kalau sepupu 1 kali mungkin masih di saya. Sepupu 2 kali saya kadang tidak di saya karena ada tuh sepupu 1 kalinya dari sebelah. Iya. Jadi betul itu kita bilang saya terpilih karena keluarga. Saya harus akui itu. Keluarga lah peluncur saya yang paling utama, sehingga saya menyatakan maju pileg pasti saya dudukkan semua keluarga saya sampai dengan sepupu 3 kali. Saya dudukkan. Saya bilang siapa yang mau bekerja, masa orang lain mau dukung Kak kalau kita semua yang tidak bekerja. Sehingga saya ini baru-baru ini Kak 3 Ramadan karena kebetulan itu hari saya ulang tahun, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba 3 Ramadan saya menyatakan sikap di depan keluarga buka puasa. Saya undang semua keluarga. Ada sekitar 500-an keluarga saya undang dan tetangga yang paling dekat. Untuk menyatakan saya mau pamit sama kita, mau maju, dan yang paling menjadi garda terdepan adalah kita semua. Ya tapi tentunya tidak juga semua keluarga. Ya pasti ini juga datang itu pendekatan khusus saya kepada keluarga. Kalau keluarga tersebar di mana-mana itulah yang menjadi tim. Di samping keluarga ya pasti saya juga membentuk tim sukses. Kak Marwan alhamdulillah tidak ada di tim saya yang sukses. Iya, malah tadi saya bilang saya hanya punya uang tidak sampai 10 juta saya bisa terpilih. Itu karena dukungan keluarga dan tim yang mengeluarkan uang buat saya. Iya. Karena itu tadi saya mungkin tidak terlalu cerdas-cerdas amat. Tapi saya punya jejaring, saya punya ketawa itu ada di sana. Iya, saya punya jejaring. Kalau Kak Bul ini kan kita diragukan lagi sudah sampai tingkat nasional. Tapi mungkin karena saya perempuan, saya punya latar belakang yang ya, jadi saya punya jejaring yang begitu kuat sehingga pada saat saya mencalek Kak Bul, banyak teman saya yang transfer 5 juta, 10 juta, datang yang 100 juta. Iya. Ya mungkin karena dia melihat bahwa saya punya kemampuan untuk ke situ. Saya yakin semua caleg yang terpilih, Alek tidak mungkin mau puaskan seluruh masyarakat yang Bupati, gubernur saja nonsen mau melaksanakan visi misinya sesuai dengan apa yang dikampanyekan. Apalagi kami tidak punya visi misi diatur oleh undang-undang pada saat kampanye. Iya, kami hanya punya pokok-pokok pikiran, bukan visi misi. Yang punya visi misi itu ya gubernur, bupati, kepala daerah. Kami hanya punya program kerja yang kami tawarkan kepada masyarakat. Kalau saya terpilih berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, ini yang bisa kami bawa. Karena saya kasih contoh, saya turun ke daerah, kadang keluarga, enak perbaiki tapi bahasa Luwu, kan saya lancar sekali bahasa Luwu. Nah, bagaimana caranya ini jalanan rusak di depan rumahmu? Wih, jalanan ini jalan kecamatan, kewenangannya ada sama Pak Bupati, bukan kewenangan di provinsi.
Tapi kan ada usaha kita untuk melobi, itu tadi yang Kak Pur bilang, ada lobi-lobi. Ya itulah tugasnya kami melobi kepada anggota DPR separtai kami di daerah itu untuk melobi bagaimana ini bisa diusulkan pada program tahun ke depan. 1 tahun, karena pengusulan program juga ini sudah sangat ketat sekali Kak. Ketat sekali, sudah harus melalui, sebelum musrembang semua program sudah masuk pada e-program, dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya tidak ada itu istilah penumpang gelap tiba-tiba mau dimasukkan, tidak. Yakin Miki, karena harus masuk di sebelum musrembang, semua harus tercover di dalam musrembang untuk diusulkan menjadi program tahun berikutnya. Ya, jadi Om Marwan, penilaian kita itu tidak salah. Tinggal bagaimana, sekali lagi bagaimana lah masyarakat menempatkan ini terpilih, mau pilih lagi macalik baru muncul, jangan pilih yang itu, cari yang bisa. Tapi ya alhamdulillah dengan segala pendekatan, saya mohon maaf bukan saya menyombongkan diri, saya bukan angkuh, tidak sih. Saya dari periode ke periode Om Marwan, saya di 2014 ke 2019 suara itu saya bertambah, dan saya berusaha, saya tadi di awal mengatakan bahwa persaingan semakin kompetitif. Semakin kompetitif karena dengan banyaknya ini, dengan sistem terbuka ini kan siapapun yang punya kekuatan besar pasti dikasih kesempatan oleh partai yang notabene sekarang ini khususnya di perempuan itu susah sekali mencari perempuan yang mau maju di kontestasi untuk pilkada. Saya kira itu untuk sementara buat saya nggak ada di masalah itu Kak. Keluarga adalah segalanya dan tim adalah pejuang yang sangat saya banggakan. Itu artinya